Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alhamdulillah teman-teman ya. Apa sekarang? Sekarang kita bahas materi ke-22 panduan ta'aruf dan nadzor. Kita baca dulu hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah SAW bersabda yang intinya adalah rahasiakanlah pinangan atau tunangan, umumkanlah pernikahan. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, teman-teman ya, jadi nanti ya ada materi itu ta'aruf, nadzor, khitbah, nikah, walimah ya. Kemudian juga nanti ada malam pertama, ada talak, cerai, rujuk ya, dan sebagainya. Nah, untuk malam ini sebenarnya baru ta'aruf dan nadzor ya, belum sampai ke khitbah ya. Apalagi nikah. Jadi hadisnya ini bekal juga untuk besok ya. Tapi intinya teman-teman ya, kalau khitbah ya, khutbah menyampaikan maksud untuk menikah ya, itu saja harus dirahasiakan, apalagi ta'aruf ya. Ta'aruf itu mengenal antar calon keluarga ya. Kalau khitbah saja dirahasiakan, apalagi ta'aruf. Jadi teman-teman yang ta'aruf sebisa mungkin sebenarnya jangan diributin, update status lah, bagi di sosial media lah. Karena jangankan baru sekedar ta'aruf ya, tapi khitbah saja itu dirahasiakan. Nanti baru diumumkan itu pernikahan ya. Nikah, akad nikahnya, nanti baru ada pesta pernikahannya atau disebut walimatul urs ya. Itu baru dibagikan, bukan diributkan, apa namanya, diumumkan ya. Nah, teman-teman ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita kenal dulu kata ta'aruf itu maknanya apa ya. Jadi ta'aruf itu teman-teman kalau yang belajar bahasa Arab mungkin tahu ya bahwa asal katanya ini ada ain, ro, dan fa ya, araf, dari kata mengetahui ya atau mengenal. Nah, ta'aruf di sini maknanya saling ya. Jadi ta'aruf itu saling mengenal ya. Ta'aruf maknanya saling mengenal. Dan kalau nadzor sendiri ini harusnya huruf ZH ya, bukan DZ. Saya salah dulu nulisnya. Nadzor pakai huruf zo bukan huruf zal. Itu maknanya adalah melihat. Nah, ta'aruf sendiri tadi kan artinya sudah jelas ya, saling mengenal. Ini tujuannya supaya kita mengenal siapa yang kita nikahi, teman-teman ya. Ini ada chat, boleh saya baca dulu? Oh ya, silakan. Teman-teman ya, jadi untuk apa namanya, untuk ta'aruf ini intinya tujuannya adalah saling mengenal calon pasangan. Jangan sampai teman-teman nikah tapi nggak kenal sama sekali calon pasangannya. Itu sangat tidak baik ya, tidak bagus ya pernikahannya ya, bahwa namanya nikah itu harus saling mengenal terlebih dahulu ya. Nah, memang gimana cara praktik ta'aruf di masa para sahabat Nabi? Nah, sebenarnya ini unik teman-teman ya. Kita tinggal di zaman yang sangat berbeda suasananya dengan zaman para sahabat. Yang saya maksud berbeda di sini bukan tentang hukum Islam ya, bukan tentang Quran. Quran tetap berlaku sampai hari kiamat, sepanjang zaman Islam berlaku sampai hari kiamat ya. Yang saya maksud suasananya berbeda itu adalah keadaan dari masyarakat, teknologinya terutama, dan jumlah penduduknya. Itu hubungan antar masyarakat zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Teman-teman kalau zaman sekarang, ya jangan sekarang dulu deh. Zaman dulu itu, kalau zaman dulu itu laki-laki dan perempuan itu biasanya memang kan satu sisi ya, kalau dalam Islam kan memang tidak perlu saling berinteraksi banyak. Tetapi yang berinteraksi banyak itu adalah antar tetangga, antar keluarga ya. Teman-teman bayangkan dulu di kota Mekah, di kota Madinah ya, itu paling penduduknya
Maksimal 10.000 orang lah paling kurang lebih ya. Kurang lebih paling penduduknya 10.000 orang teman-teman. 10.000 orang kan kalau zaman sekarang itu ibarat satu apa ya, satu desa mungkin atau satu kelurahan, satu kecamatan, kecamatan kebanyakan ya. Satu desa ya udah benar, satu kelurahan atau satu desa kurang lebih 10.000 orang. Itu kota teman-teman, jadi bayangin satu kota Madinah itu tuh 10.000 orang doang paling jumlahnya. Itu kan sangat sedikit ya teman-teman ya. Kita keliling-keliling kota, kota Madinah, itu lagi yang ketemu ya tiap hari, itu lagi 10.000 orang. Teman-teman dulu waktu waktu apa namanya, waktu kuliah misalkan satu angkatan berapa? Dulu saya waktu kuliah satu angkatan 4.000 orang. 4.000 orang, berarti anggap 2 tingkat lah ya, tingkat satu sama tingkat 2. Itu jumlah, kurang lebih penduduk kota Madinah saat itu. Intinya yang mau saya sampaikan adalah, kalau zaman dulu orang itu saling mengenal, umumnya saling mengenal satu sama lain, bukan antara ikhwan akhwatnya, ukhti dan akhinya, tapi antar keluarganya. Karena antar keluarga saling mengenal dan juga tinggal relatif terisolir dari banyak, tempat lain ya, itu jadi punya budaya yang sama, nilai yang sama, pemikiran relatif sama ya, terus sifat keluarga sudah saling kenal. Oh ini Bani apa namanya, Bani Adi ya terkenal dengan diplomatisnya ya, terkenal dengan, semacamnya. Ini misalkan Bani, Hasyim ya, oh ya mereka itu terkenal dengan pelayanan ibadah hajinya. Oh ini Bani apa satu lagi, Bani yang ngurus hijabah itu apa, pintu Ka'bah itu, Bani, saya agak lupa ini. Bani apa yang sekarang mengurus pintu kunci Ka'bah, hijabah itu. Nah itu jadi sesama keluarga itu mereka saling kenal gitu ya. Misalkan Bani Taim ya, pimpinannya Abu Bakar kan, Abu Bakar pemimpin Bani Taim, itu terkenal sebagai misalkan saudagar ya, pedagang. Bani nah apalagi, Bani dan seterusnya Bani Makhzum, Bani Khuza'ah. Intinya sesama keluarga itu mereka saling kenal sifatnya, secara umum pemikirannya ya. Jadi ketika nanti menikah itu ingin tahu anaknya seperti apa, cukup lihat keluarga besarnya, cukup lihat orang tuanya. Anaknya nggak bakal jauh dari itu ya. Teman-teman, itu kan kondisi dulu. Kondisi sekarang kita tinggal di zaman yang sangat berbeda ya, sangat berbeda dalam arti jumlah penduduk dan akses informasinya. Kalau zaman Rasul, zaman sahabat, tadi ya satu satu kota paling 10.000 orang. Sekarang teman-teman, satu kota Jakarta itu 10 juta orang. Itu berarti 1.000 kali lipat lebih banyak daripada zaman dulu ya. Itu baru jumlah penduduknya. Belum lagi dengan akses teknologi informasinya, ada YouTube TV, ada apa lagi, ada sosial media ya, nanti ada yang kuliah di kota lain, kuliah di luar negeri. Intinya pergaulannya sudah, sangat luas, sehingga kita sulit untuk mengenal ini ya, asal nggak bisa kita tuh nikah asal sesama suku Sunda misalkan, asal sesama suku Jawa. Asal sesama suku Betawi misalkan, nggak bisa. Kenapa? Karena dalam suku Jawa, dalam suku Betawi, dalam suku apalagi suku Minang misalkan, suku apalagi suku ya ini Batak ya, suku apalagi suku Aceh misalkan, suku apa, itu karakternya sudah sangat berbeda, bukan cuman karakter, pemikirannya pemikirannya sudah sangat berbeda, beda dengan zaman dulu ya. Jadi dulu kenapa ta'aruf itu tidak seperti sekarang? Jadi kalau zaman dulu, nikah itu tidak perlu laki-laki, perempuan, kemudian saling pengenalan lah, biodata CV ta'aruf lah, kemudian, interaksi yang sedemikian supaya saling mengenal, enggak ya. Cukup, oh iya saya kan tiap hari muamalah nih, bergaul sama orang tuanya, kurang lebih anaknya kayak gini lah gitu, udah ketebak gitu. Beda sama zaman sekarang kan orang tua sama anak bisa beda banget pemikirannya ya, orang tuanya misalkan, ngaji di ustadz mana, anaknya ngaji bisa di ustadz yang lain lagi gitu kan, dan bisa beda sekali pemikiran antara, orang tua dan anak karena beda guru pengajian. Nanti anaknya pindah pengajian lagi, beda lagi pemikirannya, bisa sampai seperti itu gitu ya. Zaman sekarang kan
tadi intinya, kita sekarang sulit mengenal seseorang kecuali kita langsung, berinteraksi dengan orang tersebut langsung. Makanya kalau ditanya, sahabat dulu ta'arufnya kayak gini ya, tukar CV ta'aruf ya, apa namanya, wawancara, interogasi lah, dialog, apa, enggak kayak gitu ya, zaman dulu enggak, tukar CV ta'aruf zaman sahabat itu. Zaman sekarang iya, tukar CV ta'aruf, apa alasannya? Karena kita benar-benar tidak mengenal ya, sulit mengenal anak dari orang tua, karena orang tua dan anak sudah sangat berbeda. Jadi nanti kenapa saya bilang seperti ini, supaya teman-teman nggak nanya ke saya, "Ustadz, dulu zaman Rasul, zaman sahabat memang kayak gini?" Nggak kayak gitu ya. Zaman Rasul mereka sudah bisa saling mengenal calon pasangan. Memang ketemu, tapi nggak seintens kayak ta'aruf zaman sekarang ya. Ta'aruf zaman sekarang tuh kalau nggak intens, kayaknya nggak bakal kenal gitu. Kalau zaman dulu karena penduduknya masih 10.000, masih 3.000 ya, teman-teman bayangin deh, satu kota ya, jauh jauh mata memandang gurun pasir, jauh mata memandang gurun pasir, adanya satu kota itu isinya cuman misalkan 3.000 penduduk, misalkan ya di satu kampung tersebut. Ya namanya 3.000 itu ya tiap hari ketemu, tiap hari muamalah sama mereka lagi keluarga ini udah kenal, keluarga itu udah kenal. Jadi ta'aruf yang seperti sekarang, zaman dulu tidak diperlukan. Perubahan zaman sekarang jadi ta'aruf harus langsung ke anaknya gitu ya. Jadi perempuan langsung, tukar CV sama ikhwannya, dalam arti supaya saling mengetahui biodata dan, pemikirannya terutama ya. Jadi, ini nanti yang saya jelaskan, ini hanya sekedar teknis perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau zaman dulu Umar ingin menikahkan putranya, ya, dengan seorang, gadis yang penjual susu itu ya, yang dia jujur menolak permintaan ibunya untuk mencampur susunya dicampur dengan air. Nah itu, cukup kenalan nggak begitu lama ya, tahu, oh putrinya seperti ini, keluarganya seperti ini, ya namanya penduduk kota Madinah, ya udah ketahuan, oh ya namanya kota Madinah, perempuan-perempuannya itu katanya relatif keras gitu ya dibandingkan dengan kota Mekah gitu ya. Keras itu dalam arti, tegas pendiriannya ya. Kalau kalau kota Mekah tuh katanya sih setahu saya relatif lebih lebih ini lebih lebih penurut perempuannya. Nanti harus, saya pastikan, tapi kalau yang saya dengar dulu, zaman dulu ya, zaman sekarang nanti udah beda lagi, itu kayak gitu. Jadi udah ketebak dari keluarga, dari suku, dari lingkungan, oh orang tua sama anak gak bakal beda jauh karena akses informasi ya nggak jauh-jauh kayak sekarang ya. Kalau sekarang anak orang tua kenapa bisa jauh banget? Karena megang YouTube. Anak buka YouTube channel apa, orang tua gaul di tempat kerja sama siapa udah beda banget. Jadi anak dan orang tua bisa kontras banget secara pemikiran. Nah, teman-teman ketika nanti ta'aruf, ingat tujuan utama dari ta'aruf adalah saling mengenal ya. Karena, sesuai dengan perintah Rasulullah juga dan perintah para sahabat juga, kita tuh harus peduli dengan, siapa kita nikahkan dengan siapa gitu kan. Supaya nanti jangan sampai anak kita itu menikah dengan orang yang salah ya. Laki-laki menikah dengan perempuan yang malah membuat anak laki-lakinya jadi, berkurang ibadahnya, makin banyak maksiatnya, itu kan yang dihindari. Atau, perempuan juga sama, nikah dengan laki-laki yang, ternyata membuat, makin jauh dari agama ya, ibadahnya makin berkurang, maksiatnya malah bertambah atau banyak hal sia-sia dilakukan, ini kan yang dihindari ya. Nah, karena kita sangat mementingkan dengan siapa kita menikah, maka kita harus saling mengenal ya, eee, oke, terus apa lagi nih? Dan teman-teman ketika nanti ta'aruf mohon serius banget ya. Jangan sampai nanti ketika teman-teman ta'aruf itu iseng-isengan seolah, wah Ustadz makin nggak kenal makin islami, enggak kayak gitu. Ta'aruf itu justru makin yang namanya ta'aruf kan saling mengenal. Ya ta'aruf yang berhasil adalah ta'aruf yang sampai mengenal calon pasangan. Kenapa? Karena teman-teman gini deh, misalkan teman-teman sekarang usia 20 tahun lah ya atau 25. Ternyata Allah takdirkan teman-teman 40 tahun lagi usianya, selama hidup sama pasangan. Nah, berarti kan teman-teman sisa hidupnya 2 kali lebih lama daripada usia sekarang kan?
teman-teman usia 20 berarti nanti pernikahan 40 tahun ke depan itu bareng sama pasangan sampai meninggal, bahkan sampai surga itu ada urusan sama pasangan ya, apakah nanti pasangannya bikin surga makin tinggi atau malah bikin surga makin rendah atau nauzubillah masuk neraka, itu kan, penting ya. Makanya kenapa ta'aruf, mohon teman-teman ya, jangan sampai tidak saling mengenal ya. Buat yang pacaran salah ya, kenapa? Karena pacaran kan ada bermesraan di dalamnya dan namanya pacaran itu hanya menunjukkan sisi baiknya saja gitu kan, tidak tertampilkan sisi asli dari pasangan itu kita nggak tahu. Nah, ta'aruf itu harus bagaimana caranya kita saling mengenal tanpa adanya bermesraan, teman-teman ya, tanpa adanya ikhtilat, tanpa adanya, khalwat ya, tanpa adanya, ya tadi berpacaran dan sebagainya, tanpa saling mengambil apa ya, kebahagiaan, kenikmatan dalam, hubungan laki-laki dan, perempuan ya, baik secara hati maupun secara hakiki. Nah, gimana cara kita kenal sama calon pasangan, kalau misalkan bukan pacaran? Caranya teman-teman ya, namanya ta'aruf itu mirip kalau saya ibaratkan itu mirip seperti teman-teman melamar kerja ya. Melamar kerja itu teman-teman, kadang ada ujian, kadang diwawancara ya, yang jelas pasti minta biodata, yang jelas nanti ada apa namanya, interogasi ya diwawancara, dipastikan bahwa ini orang yang tepat. Nah, begitu pula teman-teman dengan nanti ketika, mencari calon pasangan. Pertama-tama teman-teman di sini ya, baik laki-laki maupun perempuan, silakan tulis CV atau kurikulum vitae ya, isinya biodata teman-teman yang jelas, biodata sedetail mungkin, silahkan ya. Nggak usah malu, nggak usah merasa bersalah, nggak usah merasa lebay kalau CV-nya itu panjang. Karena sebaik-baik CV untuk nikah, itu memang sejelas-jelasnya ya, nggak apa-apa misalkan, 20 halaman, 10, 20 halaman, nggak apa-apa. Jangan, "Aduh ini udah 3 halaman kebanyakan." Enggak, justru untuk nikah karena penting silahkan dijabarkan dengan sejelas-jelasnya ya. Yang dijelaskan bukan cuma diri kita doang, tetapi keluarga kita ya. Diri kita, keluarga kita, visi misi, cita-cita pernikahan ya, kriteria calon pasangan ya, semuanya dijelaskan nanti banyak yang harus jelaskan teman-teman ya, dibuat rinci ya. Dan teman-teman saran saya itu dibuat, ini narasi, narasi itu atau kisah bercerita ya. Jangan misalkan, maaf ya, misalkan contohnya, eee, saya saudara, jumlah saudara titik 2 3 orang, jangan kayak gitu, tapi jelaskan dengan cara bercerita, "Saya memiliki keluarga 3 orang, tiganya adalah begini dan begitu." Kalau dijelaskan secara narasi atau bercerita, kita bisa mempelajari bagaimana, seseorang itu menulis ya, karena dari tulisan tergambar, perwakilan dari, sifat-sifatnya. Misalkan tulisan dia itu muter-muter misalkan ya, nggak konsisten, ya kurang lebih orangnya juga bisa seperti itu. Tulisan dia misalkan singkat, padat, dan jelas, berarti dia orangnya memang simpel dan, jelas to the point ya. Dia orangnya apa, tulisan CV-nya misalkan setelah dinarasikan, dibuat cerita, singkat, padat, dan tidak jelas. Berarti dia memang asal-asalan dalam buat CV ta'aruf. Jadi ketika nanti nulis CV, silahkan teman-teman ya, dibuat yang jelas, dibuat seperti cerita. Jangan dibuat misalkan, misalkan ya, hobi titik 2 membaca, udah aja kayak gitu, enggak kayak gitu ya. Dijelaskan, hobi saya membaca buku, buku apa, misalkan buku fikih, misalkan buku tentang, tazkiyatun nafs ya atau tentang apa namanya, sufi ya misalkan ya, tapi tentu sufi yang dalam arti garis lurus ya. Hobi saya misalkan berjalan-jalan misalkan, nggak apa-apa jalan-jalan ke mana? Jalan-jalan misalkan mengunjungi masjid-masjid atau pusat-pusat dakwah misalkan, itu silahkan, ditulis seperti itu ya. Jadi dengan kita bercerita dalam CV, kita tuh sedang menunjukkan siapa diri kita ya, dari gaya penulisan. Nanti kelihatan, wah ini bahasa Indonesianya bagus gitu kan, terlihat orang terdidik dari tulisannya, secara penulisan jelas ya, rapi.
terstruktur, berarti orangnya rapi, terstruktur ya, tapi kalau tulisannya amburadul dalam arti susunannya ya, bukan hurufnya, susunannya misalkan nulisnya, nggak jelas subjeknya, nggak jelas predikatnya, keterangannya, objeknya, ini berarti orangnya juga, bermasalah ya. Itu kalau kita membuat cerita dalam CV itu insya Allah membuat kita jadi lebih mendetailkan diri kita ketika nanti ta'aruf ya. Jadi dibuat ya, nanti insya Allah pertemuan ke-29 kita ada, materinya panduan menyusun CV ta'aruf. Nanti insya Allah saya tunjukkan mana CV yang, sebaiknya dipakai ya. CV yang dihindari itu yang tadi, yang cuman singkat-singkat ya, asal sekolah titik 2 misalkan universitas apa. Jurusan titik 2 jurusan apa, udah aja kayak gitu. Itu bukan kurikulum yang bukan CV yang baik karena kita nggak mengenal gaya penulisan orang tersebut. Nah, teman-teman ketika nanti ta'aruf itu jangan asal tuh jangan sampai belum kenal udah diakhiri, enggak ya. Silahkan, ketika ta'aruf itu serius dalam waktu yang panjang ya, mau 10 kali duduk, mau, 15 kali duduk, 20 kali duduk, silakan. Dan sekali duduk itu wawancara ya, diinterogasi, hati-hati kita milih jodoh ya, bukan milih apa ya, bukan milih sesuatu yang, ya udah deh kalau rugi, udah aja gitu. Nggak kayak gitu, kita milih calon pasangan yang penting luar biasa ya, sangat sangat celaka kalau kita salah milih pasangan. Misalkan teman-teman, mau lamaran kerja aja bisa 3 kali tes ya, tes berkas lah, tes wawancara lah, tes nanti, tes ujian, psikotes, segala macam. Mau kerja aja banyak kayak gitu, apalagi milih calon pasangan ya. Silakan nanti misalkan 10 kali duduk, 1 kali duduk, misalkan, 3 jam ngobrol. Ngobrol aja nggak apa-apa gitu kan, diulik siapa dia gitu. Dan, kuncinya jangan ada bermesraan dan jangan berduaan. Berarti siapa? Nah, perempuannya ditemani dengan, orang lain ya. Bisa ditemani dengan bapaknya, ditemani dengan, okelah ibunya, ditemani dengan ustadznya, dengan teman-teman perempuan yang lain gitu kan. Intinya gimana caranya nanti ketika ta'aruf itu kenalan beneran, kemudian kenal beneran, karena teman-teman kalau nanti sok-sokan ya, "Ah ustadz, saya nggak mau deket-deket sama akhwat, kan belum nikah." Ya ini kan kasusnya mau nikah, mau mau jadi suami istri, masa nggak kenal ya. Jadi bahaya kalau nikah itu asal-asalan. Nanti kalau main nikah gitu aja, belakangan ternyata ada kekurangan, ada ketidakcocokan, ributnya belakangan, nyesel teman-teman ya, dan nyeselnya itu menyedihkan sekali, seolah sia-sia penyesalannya ya. Karena kan kalau yang udah nikah masa mau cerai ya, pacaran itu hal yang dihindari ya. Misalkan teman-teman nanti setelah nikah ternyata, temennya itu tidak, misalkan ya, tidak bisa sholat, misalkan tidak tahu cara sholat, nggak sempet ditanyain waktu ta'aruf. Teman-teman mau misalkan nikah sama orang yang sholat aja belum bisa, mending kalau nggak bisa doang, kalau nggak mau sholat gimana? Nah ini kan bahaya ya, orang yang nggak sholat itu bisa dihukumi murtad kalau meninggalkan secara sengaja, bahkan ada penentangan di dalamnya ya. Itu hati-hati ya. Jadi, kenali dengan betul ya, baca CV-nya dengan baik, tanya jawab dengan serius, diwawancara, dampingi ya, perempuan dengan orang tua. Makanya, ke orang yang laki-laki ya, yang ngelamar perempuan, undang coba ke rumahnya gitu kan, di ruang tamu, itu ukhti ya, dengan bapaknya, itu duduk di ruang tamu, wawancara itu calon suaminya gitu kan, diwawancara dengan serius. Jangan sampai nanti, bapaknya misalkan asal-asalan aja, basa-basi aja, jangan kayak gitu juga ya. Nanti nggak kenal, ujung-ujungnya intinya harus sampai kenal. Teman-teman gini teman-teman ya, setelah nikah, hal kecil aja itu bakal jadi repot kalau misalkan nggak toleran, nggak bisa dipersatukan. Misalkan pasangan seneng banget makan, misalkan
makanan pokoknya misalkan, yang satu beras kok beras, yang satu nasi, yang satu roti misalkan, orang nikah sama orang Turki misalkan ya. Di Turki orang tuh nggak biasa makan nasi, apa itu nasi gitu ya. Kalaupun makan gandum dan gandumnya pun nggak kayak di kita ya dikukus ya, mereka gandumnya gandum goreng dan cara gorengnya nanti ada beda lagi. Orang Indonesia kalau makan makanan Turki itu bisa lidahnya ngerasa aneh ya. Lidahnya merasa aneh, merasa tidak familiar, dan akhirnya nanti nggak selera makan. Nah, gimana teman-teman kalau nikah sama orang yang ternyata dari selera makan udah beda? Nggak harus yang satu roti, yang satu nasi ya, bisa jadi yang satu suka pedas, yang satu nggak suka pedas, tapi yang suka pedas ngotot pingin masakan dia harus pedas semua. Ah, ini repot teman-teman ya. Hal terkait makanan aja kalau beda repot. Apalagi terkait selain makanan yang lebih penting dari itu ya. Misalkan dari prinsip hidup ya. Misalkan dari gaya hidup, dari visi misi pernikahan, dari yang satu pinginnya dakwah, yang satu pinginnya foya-foya. Itu aduh menderita banget ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman ya, teman-teman itu nikah sama orang yang tahu fikih sholat. Syukur-syukur tahu fikih yang lainnya ya, fikih saum, zakat, waris, fikih haji, fikih muamalah, fikih dagang ya. Terus juga syukur-syukur nikah sama tahu yang sejarah Islam, sirah nabawiyah, syukur-syukur nikah sama orang yang tahu ilmu berbisnis ya, tahu, cara mencari nafkah yang baik, tahu ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. Intinya, kita pastikan, oh dia kelebihannya ini, kekurangannya ini gitu kan, identitasnya siapa. Intinya teman-teman bener-bener kalau nikah itu jangan, ta'aruf itu jangan sok suci ya. Sok suci itu dalam arti, udahlah cukup dari biodata CV ta'aruf aja, ketemu nggak pernah, ngobrol nggak pernah, lihat muka asli nggak pernah gitu kan, sekedar dari foto di CV doang, ternyata pas nanti mau nikah jeng-jeng gitu kan. Ternyata dia misalkan orangnya kasar, ternyata dia misalkan, orangnya apa ya, misalkan ya, sangat, bawel yang berlebihan, atau misalkan dia ternyata orangnya tukang bentak, ternyata dia orangnya, dan sebagainya ya. Atau dari muka ternyata jerawatan, aduh ternyata nggak kuat nikah sama yang jerawatan, itu juga jadi repot. Nah teman-teman, dalam pernikahan juga ada dikenal selain ta'aruf juga nazor ya. Nazor ini ya huruf ZH ya, nazor. Nah, itu tuh artinya secara bahasa sebenarnya melihat. Melihat bagaimana? Laki-laki melihat perempuan dan perempuan juga baiknya melihat laki-laki. Melihat dalam apa sih maksudnya? Melihat di sini dalam arti memastikan fisiknya itu kita bisa terima. Teman-teman saya sudah pernah ajarkan bahwa dalam mazhab misalkan mazhab, apa ya, mazhab Syafi'i. Kalau setahu saya mazhab Syafi'i itu ketika nazar yang pakai cadar harus dibuka. Dilihat mukanya, dilihat tangannya, ya telapak tangannya, dipastikan dia orang yang secara muka disukai ya, secara tangan misalkan, nggak penyakitan ya, misalkan nggak belang-belang, nggak hitam yang terlalu hitam sehingga kalau nikah jadi tidak disukai ya, atau misalkan yang, albino apa itu nggak tahu ya. Silahkan ketika nikah dipastikan senang dengan wajahnya ya, bahkan yang pakai cadar pun dibuka ketika sedang ta'aruf. Ini baru satu mazhab. Mazhab yang lain, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ketika nazar ya, laki-laki melihat perempuan itu bukan cuman buka cadar, itu sampai buka kerudung teman-teman ya. Jadi rambut sampai leher itu boleh dilihat, nanti leher ke bawah baru jangan gitu kan. Sampai melihat dari pergelangan tangan juga dilihat gitu kan, sampai nanti mata kaki ke bawah ya, telapak kaki dilihat. Apakah ada, apa namanya, kalau bahasa kita tuh mungkin rorombehen, apa rorombehen bahasa Indonesianya? Kakinya pecah-pecah misalkan ya, itu sampai ke arah sana gitu kan. Kalau perempuan kan lihat laki-laki gampang, oh itu wajahnya, itu tangannya, itu ototnya, itu kakinya, fisiknya, tampilannya, oh kayak gini ya, wah, ternyata maskulin, oke, bagus gitu ya. Tapi kalau perempuan yang selama ini pakai cadar, yang selama ini pakai hijab yang sangat rapi, yang sangat bagus ya,
Itu di mazhab Imam Ahmad bin Hambal, bukan memang tidak lazim di Indonesia. Di mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu sampai buka kerudung ya. Jadi sebelum nikah tuh dipastikan rambutnya ternyata wah bagus bergelombang. Wah ini ternyata rambutnya keribo tapi laki-lakinya suka. Wah itu silahkan ya. Jadi ketika ta'aruf dipastikan tadi apa namanya, karakter, visi misi ya, akhlak, latar belakang, sejarah, kriteria segala macam sesuai. Ketika nazor pastikan fisiknya juga diminati ya. Nah teman-teman banyak kesalahan dari kita, itu satu, yang pacaran jelas salah ya. Jadi itu kenalan tapi itu malah bermesraan ya. Itu kan nanti mengundang, pintu-pintu perzinaan ya. Dan itu sebenarnya kenalannya nggak apa ya, nggak kaci juga ya, nggak bener juga. Kenapa nggak saya bilang nggak bener, karena namanya pacaran itu menunjukkan baik-baiknya aja. Kalau ta'aruf diwawancara, "Kekurangan kamu apa?" Harus sampai bener-bener kita tahu kekurangan dia apa. Buat apa? Bukan buat dimaki-maki, tapi buat supaya nanti setelah menikah kita terima kekurangannya. Oh, ternyata kekurangan dia, dia misalkan, ini apa ya, misalkan kekurangan dia nggak bisa nyetir motor. Nah, kita terima dari sebelum nikah, oh iya nanti kalau nikah sama dia, dia nggak bisa nyetir motor, nggak bisa dipaksain. Alasannya mau dulu pernah kecelakaan, mau, misalkan ya, apa ya, kakinya misalkan, memang pincang ya, misalkan apalah itu alasannya. Alasannya bisa macam-macam. Intinya ketika kita tahu kekurangan pasangan kita sedetail mungkin, kita bisa menerimanya, ya. Misalkan kekurangan pasangannya, aduh kekurangan pasangannya ternyata dia kalau, ngitung uang, kembalian kembalian belanja itu suka kurang karena bingung sama perhitungannya gitu kan. Itu juga harus tahu. Contoh ya, kekurangan kan macam-macam ya. Kekurangan misalkan dia takut sama, kucing. Itu kan juga repot ya. Jadi kemana mana ada kucing, lari gitu kan. Itu kita harus tahu supaya nanti setelah nikah kita bisa menerima kekurangan. Kalau teman-teman menjelaskan kelebihan, ya namanya kelebihan itu orang mau tahu, mau nggak tahu, orang bisa nerima dengan mudah. Namanya juga kelebihan, makin banyak ya makin bagus. Makin tersembunyi nanti nikah jadi kejutan, "Wah ternyata pasangan saya banyak kelebihannya." Tapi kalau kekurangan teman-teman, kalau pasangan nggak tahu dari sebelum nikah, taunya habis nikah, itu kalau nggak terima gimana? Mau berantem? Mau saling kecewa? Mau saling protes? Mau jadi nggak saling mencintai? Kan nggak kayak gitu ya. Jadi ketika nikah silahkan pasangan teman-teman kekurangannya apa jelasin, diri teman-teman juga jujur kekurangannya apa ya. Kalau pacaran tadi, mereka menunjukkan yang baik-baiknya aja. Nggak ada interogasi, nggak ada wawancara, nggak ada CV, nggak ada, segala macam ya, nggak ada ujian sirah nabawiyah, misalnya ujian cara baca cara sholat ya, ujian cara baca Quran, nggak ada ya. Tapi kalau ta'aruf silakan ujian baca Quran, ujian cara praktik sholat, ujian sirah nabawiyah ya, ujian, tentang cek-cek rekening bank dia berapa, itu silahkan kalau ta'aruf bisa sampai ke arah sana. Nah, teman-teman, kalau pacaran jelas salah, yang ini juga ya, yang aktivis dakwah tapi dia berlebihan juga salah, dalam arti sok suci tadi ya. Ya udah deh Ustadz saya mah nikah yang penting sama akhwat solehah gitu kan. Yang penting sama akhwat yang satu guru ngaji itu nggak sama-sama ngaji di masjid yang itu, pesantren itu gitu kan. Insya Allah deh kalau udah satu guru ngaji, pasti, baik ya. Saya nggak mau lah dia juga pakai cadar, misalkan nggak mau saya lihat-lihat, takut dosa, takut zina hati, takut segala macam. Nggak kayak gitu ya. Itu namanya maaf saya bilang sok suci ya. Jadi Rasulullah ketika ada sahabat mau nikah, ditanya sama Rasulullah, "Kamu udah lihat belum itu perempuan kayak gimana?" Kata sahabatnya, "Belum." Apa kata Rasulullah? "Lihat," gitu kan, disuruh gitu, "Pergilah kamu lihat perempuan yang hendak kamu nikahi," gitu ya. Jadi melihat calon pasangan, mengenal calon pasangan, itu perintah Rasul. Jangan sampai ketika nikah, malah nggak kenal, itu repot, bahaya ya. Jadi nih, jangan bermesraan, jangan pacaran, tapi juga jangan sok suci ya. Jadi ta'aruf tapi nggak kenal, ta'aruf tapi asal-asalan, ya. Ta'aruf tapi duduknya, malu-malu, habis itu nggak ngobrol panjang ya, enggak. Ta'aruf itu silakan,
wawancara, interogasi pasangannya ya, sampai teman-teman benar-benar kenal, pastikan teman-teman mengenal seluruh kekurangannya dan bisa menerima seluruh kekurangannya. Kenapa teman-teman? Karena sedikit aja ada kekurangan yang teman-teman nggak kenal dari sebelum nikah, ketika nikah baru tahu, itu teman-teman bisa kecewa, dan kecewanya udah nikah, itu kasihan. Kasihan ke teman-teman nikahnya tapi mengecewakan, kasihan ke pasangan. Teman-teman jadi kecewa sama pasangan, padahal pasangan kira kekurangannya baik-baik aja ya. Misalkan nikah sama calon pasangan yang calon pasangannya itu apa ya, misalkan, dia tulisannya acak-acakan gitu kan, kalau nulis pakai tulisan tangan, oh udah kayak coret-coret, kaki ayam misalkan ya, udah nggak jelas dia nulis apa. Itu kalau buat yang terima ya syukur aja, tapi buat yang nggak terima gimana coba? Wah saya kecewa, tulisan pasangan saya jelek gitu kan, saya nikah sama orang yang tidak estetis segala macam. Mau repot kayak gitu belakangan, enggak kan ya. Ini saya baru ngomong yang sederhana ya, tulisan tangan doang. Saya bisa ngomong ke yang lain, misalkan ke, apakah dia bisa memasak atau tidak, apakah dia bisa, di rumahnya rapih atau tidak, apakah dia, memahami, realitas dakwah sekarang apa tidak, apakah dia menyukai bisnis atau tidak, apakah dia satu hobi sama teman-teman atau tidak. Teman-teman hobinya misalkan naik gunung, dia anti banget sama naik gunung, dia senangnya udah aja di, restoran, misalkan di kafe, di mall, apa di mana, terlepas dari nanti isi kafenya apa, ya syukur-syukur kalau halal semua ya, kalau haram repot kan. Nah, jadi intinya ta'aruf dan nazar harus saling mengenal. Nah, teman-teman waktunya 1 menit lagi, kalau ada pertanyaan saya kira baiknya di grup aja ya, supaya nanti langsung saya jelaskan, saya jawab pakai VN. Kalau di sekarang via Zoom, khawatir ya 1 menit lagi, nanti kan mati sendiri Zoom-nya. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan malam ini materinya jelas. Intinya teman-teman ketika ta'aruf, pastikan kenal dan jujur teman-teman. Teman-teman menjelaskan kekurangan diri sendiri dan mengetahui kekurangan calon pasangan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan yang mau tanya di grup WA ya. Insyaallah saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi ketika ta'aruf nanti nggak asal-asalan, tapi beneran sampai kenal. Terima kasih.